Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Arhamna birahmatikal wasi'ah. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah rahmati Allah sekalian, para kekasih Allah, para perindu jannah, perindu Ramadan. Ramadan sudah di ambang pintu ya, mungkin besok. Kita tunggu saja pengumumannya hari ini insyaallah ya. Pertama sekali minta maaf sama jemaah, sudah lama tidak ketemu di sini karena sibuk ya. Kemarin sebenarnya sudah ada di Mandailing, tapi dilaru ya. Kemarin pagi dengan sehari sebelumnya ada tazkirah dilaru, tazkirah subuh sudah ada di internet, di YouTube bagi yang berminat YouTube ya. Hari ini kita mau menyorot tentang Ramadan. Insyaallah. Yang disorot ini bukan hukum tentang puasa, hanya tentang nama-nama dan julukan Ramadan, supaya kita lebih kenal dengan Ramadan ini. Ternyata menurut ulama nama Ramadan ini banyak sekali ya dalam catatan ulama. Dalam yang tertulis di sini ada 20 lebih. Sesuatu itu bergantung kepada namanya. Kalau namanya hebat, subhanallah, menunjukkan kehebatan yang punya nama. Jadi tajuknya menyingkap nama dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Pertama sekali, bulan Ramadan dikatakan bulan pembersih. Pembersih. Sepatutnya kalau kita puasa dengan mengikuti syarat rukunnya, adab-adabnya, selesai Ramadan nanti orang akan bersih. Sama juga dengan datang ke masjid, sholat berjamaah, itu membersih. Kan disebut dalam hadis Rasulullah SAW, baginda berpesan katanya apa? Ada kayaumi waladatuhu ummuh. Ada kayaumi waladatuhu ummuh. Orang yang rajin datang ke masjid, hari-hari dia bersih seperti baru lahir. Begitulah sepatutnya ya, sepatutnya. Jadi bulan Ramadan bulan pembersih. Tapi yang dibersihkan melalui salat fardu 5 waktu dan yang dibersihkan melalui Ramadan tidak sama ya, lain-lain fungsinya. Yang penting amal saleh semua membersihkan orang itu dari noda dan dosa, insyaallah ya. Yang kedua, bulan pemberi syafaat. Bulan Ramadan bulan memberi syafaat. Kalau kita lakukan dengan baik, nanti Ramadan saat kita dipanggil Allah, saat Allah menanya kita, Ramadan itu ngomong. Ramadan itu bercakap, ibu ini puasa Ramadan betul-betul kerja keras. Menjaga semua pantang larang. Merebut semua sunat-sunat dan fadilat Ramadan. Tidak ketinggalan solat fardu. Tidak ketinggalan solat sunat. Tidak ketinggalan Al-Quran. Ramadan memuji bapak dan ibu. Bulan Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan Ramadan memberi syafaat ya. Yang memberi syafaat ini banyak. Bulan Ramadan memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat. Dan dalam hadis ya, Al-Quran juga memberi syafaat. Orang yang selalu bersama Al-Quran, Quran nanti akan bersamanya saat ditanya Allah, Quran yang ngomong. Allah menanya orang, Allah menanya bapak, Allah menanya ibu, Quran yang menjawabnya. Puasa yang menjawabnya, ibadah saum yang menjawabnya.
Lantas macam mana? Sesudah 2-3 pertanyaan yang dilontarkan, dijawab oleh Al-Quran, dijawab oleh puasa. Lalu Allah mengatakan, terserah sama kamulah. Orang ini mau kemana dibawa? Mau diapain orang ini? Lalu Al-Quran tersebut dalam hadis memberi orang itu pakaian, memberi perhiasan, memberi mahkota. Quran yang menyelamatkannya sampai ke jannah sana. Tidak tahu dia siratal mustaqim lagi. Orang sibuk mengurus sirat. Oh, subhanallah. Dia tidak tahu menahu lagi. Sudah sampai di jannah. Alhamdulillah. Berikutnya bulan keampunan dan taufik. Nomor 3 itu ya. Bulan Ramadan bulan keampunan. Keampunan siang malam. Bukan Ramadan saja sebenarnya ya. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan sesudah Ramadan, bulan Syawal, bulan keampunan. Tapi bulan Ramadan bulan keampunan khusus. Tawaran yang diberikan, tawaran khusus. Subhanallah. Maka di antara amalan yang sangat dituntut dalam bulan Ramadan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Banyaklah istighfar. Dulu kita sudah sebut ya, istighfar yang pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah? Macam mana baiknya beristighfar, kata sahabat kepada Nabi Muhammad. Kata baginda Rasulullah SAW, qulu, sebutlah, bacalah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau susah dapat itu, baca saja istighfar yang kita baca semasa duduk. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Banyak akan baca itu. Mau ke sawah, mau ke ladang, mau ke kantor, mau ke pasar, mau kemana, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Ataupun Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Ataupun istighfar lain, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang jelas bulan Ramadan bulan keampunan, maka banyaklah meminta keampunan dari Allah. Banyaklah berusaha. Berikutnya tempat melatih akal dan jiwa. Manusia ini yang mahal pada dirinya akal dan jiwanya. Akal dan jiwa ini akan rusak, akan terganggu, terencat disebabkan dosa. Akal itu makanannya ilmu, kata ulama ya. Kata ulama, akal itu keperluannya ilmu. Maka berilah keperluan akal itu. Selalulah menimba ilmu, selalulah belajar, selalu berpikir, selalu membaca, selalu berbincang, selalu diskusi. Akal kalau dia tidak dikasih makan, nanti dia akan terganggu. Macam badan juga. Badan kalau tidak makan, tentu akan terganggu. Kecuali kalau saum ya, puasa itu ibadah. Maka bulan Ramadan tempat melatih akal dan jiwa. Akal dan jiwa akan berkembang dan maju kalau kita itu berbuat taat. Akal dan jiwa akan terganggu, akan sakit kalau orang itu terlanjur melakukan dosa dan maksiat. Melatih kesehatan jasmani. Jasad orang yang puasa akan lebih sehat. Karena kebanyakan penyakit, semua kita tahu ya, kebanyakan penyakit bersumber atau berpunca dari makanan yang berlebih. Makan yang melebihi batas yang ditentukan agama. Lalu kita diwajibkan mengawal makan sepanjang 1 bulan untuk memperbaiki kualitas kesehatan. Tapi kadang-kadang ada juga terjadi kesilapan. Kadang-kadang orang puasa ini siang hari dia berlapar dan berdahaga. Siang hari lapar, haus. Nanti malam hari dimakannya makanan yang melebihi batas yang sepatutnya. Lalu ramai di antara orang puasa itu bukannya puas, makan puas. Bukan puasa ya, dia bukan puasa, dia makan puas. Bukan dilarang makan, tapi yang dilarang sepatutnya kadar yang dimakan
ukuran yang dimakan tidak sebanyak bulan lain. Contohnya kalau kita berbelanja di bulan Sya'ban, contohnya berapa? 50.000 satu hari. Contohnya ya belanjanya, garis kasarnya begitu. Bulan Ramadan dikurangkan 10.000 jadi 40.000 saja. Bukan tidak dibolehkan makan yang enak, disuruh, tapi kadarnya ukurannya jangan sama dengan bulan lain. Jangan hanya menukar waktu makan saja. Makannya segitu juga. Nanti gagal Ramadannya. Subhanallah. Kita lihat sahabat-sahabat kita ya, yang betul-betul melatih dirinya untuk puasa ini, berbuka itu sederhana saja. Sahur itu sederhana saja. Kita akan belajar lagi ya. Yang jelasnya tempat melatih kesehatan jasmani. Macam mana supaya jasad sehat? Dikurangi kadar yang dimakan itu dari kadar biasa yang melebihi batas. Baik, tempat melatih muraqabatullah. Sepatutnya bulan Ramadan kita selalu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat yang kita ini diawasi oleh Allah. Tadi ayat yang dibaca dalam salat tadi ya, ada ayat nomor 15. Itu perlu diperhatikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Surah Al-Insyiqaq ya. Surah Al-Insyiqaq ayat 15. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu melihat, memerhati, mendukung, menyokong, menilai, membalas Anda 24 jam. Basira. Allah melihat. Bukan melihat saja. Memantau, menilai, membalas, menyokong. Nah, kalau bukan karena sokongan Allah, siapa yang mau datang ke masjid pagi ini? Mungkin lebih enak di tempat lain, atau masih di atas tempat tidur. Nauzubillah ya. Siapa yang menggerakkannya datang? Tentulah Allah ya. Tentulah Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu melihat Anda 24 jam. Jadi kita puasa, mau ngomong ingat Allah menjaga kita. Mau melihat sesuatu ingat Allah memerhatikan Anda. Ingin berinteraksi dengan media komunikasi, ingat Allah bersama Anda. Begitulah ya. Apa saja yang dilakukan ingat. Puasa saya dinilai, saya sedang diperhatikan, saya sedang dinilai, saya sedang dibalas dan disokong oleh Allah. Muraqabatullah namanya ya, muraqabatullah. Bulan tempat memperbanyak doa. Bulan Ramadan bulan doa. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang Ramadan nanti, alladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana di bawahnya itu ada ayat doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan bulan doa, banyak kala doa. Tapi kalau ibu rajin baca Quran, rajin berzikir, itu mengalahi doa, melebihi doa, mengungguli doa. Orang yang rajin berzikir, rajin baca Quran, sogonna 10 be merdoa be. Tapi merdoa juga. Ingin hajat ditunaikan Allah, banyak kalah bertilawah Al-Quran. Ingin hajat ditunaikan Allah, banyak kalah zikrullah. Berdoa ya juga, tapi doa itu kalau kita baca Quran, doa kita akan dipenuhi Allah. Kalau kita baca Quran, doa kita akan dikabulkan Allah. Apalagi dia banyak baca Quran dulu, kemudian dia berdoa, jelas doa itu akan makbul insya Allah. Kan banyak cerita itu kan, cerita yang paling uniknya tempoh hari yang kita sudah pernah sorot di sini, bapak yang kena kanker itu ya, dokter sudah memvonisnya umur bapak ini bilangan hari saja lagi katanya. Bapak ini berobat ke dokter pakar kanker. Kata dokter, Pak tak usah berobat lah, habis duit saja, menghabiskan waktu dan duit, sia-sia saja nanti Pak. Soalnya Bapak
menunggu saatnya saja lagi. Dia tidak kehilangan akal dia. Pulang ke rumah, dia baca Quran dengan istrinya. Ingat lagi ceritanya ya. Dibacanya jam 3 pagi, dia baca Yasin 7 kali satu malam, 7 malam berturut-turut. Sesudah itu dibawa ke rumah sakit, tidak ada kankernya. Penyakit kita kenapa? Karena tak baca Quran. Tidak baca Quran lagi. Yakinlah, kalau ibu ingin sehat, kalau bapak ingin sehat dengan baik, banyakkanlah baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Lihat nanti Bu ya, pulang ke rumah nanti lihat ayat 82 surah Al-Isra. Halaman 290. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran ini syifa. Kalau bapak tak baca Quran, siaplah menerima penyakit. Kalau bapak ingin baca Quran, berarti bapak akan sembuh. Orang yang sehat membaca Quran, kesehatannya akan terjamin. Kalau bapak itu rajin baca Quran, kalau dia sakit, cepat sembuhnya. Kalau ibu membaca Quran, tiba-tiba ibu sakit, mumu prosesnya. Proses kesembuhan itu mudah. Macam bapak tadi lah. Dibacanya Yasin jam 3 pagi, 7 kali satu malam. Subhanallah, 7 malam berturut-turut, ternyata kankernya tidak ada. Padahal dia sudah diponis ya, sudah dibilang dokter umurnya terhitung hari saja lagi. Banyak contohnya ya. Yang jelasnya bulan tempat memperbanyak doa. Kalau kita baca Quran itu lebih dari doa. Subhanallah, subhanallah. Baik. Berikutnya madrasah tempat memperbarui iman. Ramadan ini macam madrasah. Soalnya masuk sekolah mula, masuk Saripul. Tapi namanya bukan Saripul, bukan Saripul Majlis, Madrasah Ramadaniyah. Bila bapak baca Quran, bapak berarti macam berada dalam madrasah Ramadan. Allah akan merawat bapak, Allah akan merawat ibu. Baca saja Quran sebanyak-banyaknya. Duduklah di rumah dengan anak istri, dengan ahli keluarga, baca Al-Quran. Kalau dapat sejam sehari cantik sekali. Kalau dapat setengah jam pun tidak apa. Kalau 10 menit pun tidak ada, duduk di rumah dengan keluarga baca Quran, menangislah ahli keluarga itu. Kenapa kami tidak bisa duduk 10 menit bersama Al-Quran? Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Quran ini penyembuh, Quran ini obat. Kenapa kami tidak percaya? Kenapa kita tidak mengamalkan? Patutnya menangis tuh. Suami yang istrinya tidak mau baca Quran, patutnya menangis. Istri yang suaminya tak mau baca Quran, menangislah bulan Ramadan ini. Anak-anak yang tak mau diajak baca Quran, patutnya ibu bapaknya menangis. Kenapa lah anak ini? Ini bulan Ramadan. Kita dulu teringat cerita sahabat di Malaysia ya. Ingat lagi ceritanya. Istrinya meninggal. Datang sahabat lain bertakziah ke rumahnya. Dilihatnya bapak ini tenang-tenang saja. Tidak nangis. Lantas dia bertanya, Pak, bapak kok anda menangis? Ibu meninggal. Untuk apa saya menangis katanya? Istri itu ahlul jannah. Untuk apa saya menangis? Istri saya ini ahlul jannah. Sedihnya memang sedih sih katanya, tapi tidak perlu menangis karena dia ahlul jannah. Kenapa bapak tahu istri bapak ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Ini amal ahlul jannah. Subhanallah, subhanallah.
Subhanallah. Jadi kalau kita baca Quran, iman kita akan meningkat insya Allah ya. Apalagi kalau kita berusaha menyingkap maknanya. Bukalah Quran, cobalah renungkan satu ayat macam surah Al-Insyiqaq tadi. Coba kalau kita perhatikan isinya, oh subhanallah, sayangnya Allah kepada umat Islam, sayangnya Allah kepada hambanya. Nah, macam mana Allah membujuk hambanya? Apa katanya di sini? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Insyiqaq yang dibaca dalam salat tadi ya. Orang yang diserahkan kitab amalnya nanti di akhirat sebelah kanan dan diambil oleh tangan kanannya, nah, kita nanti akan menerima buku. Oh bapak ini Ramadan 1444 meningkat kualitas imannya. Ibu ini meningkat bacaan Qur'annya Ramadan 1444 2023 tertulis dalam bukunya. Lalu bapak itu dan ibu itu menerima bukunya dan diambil dengan tangan kanannya. Orang yang menerima buku dengan tangan kanan nanti tidak dicek, tidak disemak semuanya. Bukan diperiksa per baris, per halaman, tidak. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya formalitas saja. Mungkin tengok kulitnya saya sedikit, oh ini buku bapak ya, buku ibu ya. Ayo jalan pak. Ndai buka be. Betapa hebatnya panggilan Allah untuk kita untuk memperbaiki lembaran amal kita ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya sangat senang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke pangkuan keluarganya. Marsumi, ayah, uma, anak, cucu, menantu kumpul di sana nanti. Masrur, dengan gembira. Beginilah Allah membujuk hambanya ya, supaya berusaha agar buku catatan amalnya nanti tidak banyak masalah. Bulan Ramadan bulan membakar dosa, sudah dibilang tadi, bulan membersih. Kalau kita betul-betul melaksanakan Ramadan, buku kita bersih, tidak ada lagi yang mau dicek, dipersoalkan lagi di sini. Kenapa bapak tidak sembahyang subuh? Saya sembahyang, saya datang, tidak ditanya lagi. Tapi kalau yang tak datang itu ditanya nanti. Kalau yang didengarnya azan, tapi tidak didatanginya, ditanya nanti. Ditanya. Nauzubillah. Baik. Seterusnya bulan tempat mendidik nafsu sudah tadi ya. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Kita memang dengar ya. Bulan Ramadan pintu jannah terbuka. Artinya apa? Kesempatan untuk berbuat taat itu terbuka lebar. Setan dibelenggu, nafsu kita dididik untuk taat. Setan dibelenggu. Dulu saya pernah menghadiri forum Ramadan di Brunei. Tidak ingat, tahun 1998 barangkali. Di sana kalau mau Ramadan ini ada forum, dibincangkan, di masjidnya hidup membincangkan Ramadan. Jadi dalam forum itu ada seorang jemaah yang bertanya kepada ahli forum, macam mana katanya bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi orang masih banyak yang akhlaknya akhlak setan. Setan itu masih dituruti oleh orang sebahagian. Macam mana tuh Ustaz katanya? Apa kata Ustaz tuh? Berarti dia yang setan katanya. Setan tidak kerja, tapi dia masih mengerjakan pekerjaan setan. Berarti dia yang setan. Dalam Quran ada ayatnya itu ya, syayatinul insan syaitan. Ada dalam Quran syayatinul insi, syaitan manusia. Kadang-kadang ahli keluarga sendiri, kadang-kadang orang tersayang. Jadi bulan Ramadan, bulan setan dibelenggu, artinya apa? Sepatutnya kecenderungan berbuat yang tidak baik itu sepatutnya
terkawal, dapat terkawal, ataupun sangat minimal lah ya. Kekuatan berbuat baik itu maksimal, kekuatan ataupun keinginan untuk melakukan perkara yang tidak baik itu dia jadi jauh berkurang. Baik, kemudian apalagi? Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah tempat melatih dan mendidik akhlak. Begitulah ya. Kita tak sempat nak bahaskan semuanya. Kita baca saja ala kadarnya secara ringkas. Bulan ditambah padanya rezeki hamba mukmin. Bulan Ramadan bulan rezeki meningkat. Karena apa? Orang rajin bersedekah. Sedekah itu menambahkan rezeki. Silaturahim menambahkan rezeki. Memaafkan menambahkan rezeki. Ketaatan menambahkan rezeki, menjamin rezeki insyaallah. Merangsang hamba untuk mensyukuri nikmat. Bulan Ramadan kita terasa susahnya lapar. Kita terasa susahnya haus. Kita merasai menikmati penderitaan orang yang haus dan yang lapar bulan Ramadan, lalu kita syukur mak. Banyak orang yang tak dapat makan, tak dapat minum, bukan karena apa? Karena tidak ada. Kita ini dilarang makan, dilarang minum siang hari, bukan tak ada, tapi kita dilatih untuk bersyukur. Begitulah ya. Bulan rahmat, keampunan dan pembebasan dari neraka. Bulan mengisi tenaga jiwa atau rohani dan akhlak, macam pusat mengisi bahan bakar, mencas iman. Bulan memerdekakan hawa nafsu, nafsunya merdeka, nafsunya bebas, tidak ada lagi kecenderungan insyaallah untuk berbuat perkara yang dimurkai Allah. Menanamkan sifat kasih sayang terhadap golongan fakir miskin. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan bulan Al-Quran, banyak ayatnya ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ataupun surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi pastikan kita berniat membaca Quran, berniat dan membaca Quran dan menghayatinya, walaupun satu ayat satu hari, satu ayat satu hari. Bulan perlombaan dalam mengerjakan amal saleh, bulan kompetisi. Patutnya suami bersaing dengan istrinya, istri bersaing dengan suaminya, anak-anak bersaing dengan ayah dan ibu, saudaranya, jirannya, jemaahnya. Ibu-ibu, berapa orang ingin bersaing? Ada 10 orang. Hari ini sudah berapa juz, Bu? Saya hari ini sudah lebih 1 juz contohnya. Tiba-tiba pertengahan Ramadan ibu itu sudah khatam 30 juz. Dulu ada jemaah di Malaysia yang 3 hari dia khatam, 3 hari khatam 30 juz, 10 juz sehari. Ada pula seorang sahabat baik di Melaka, Malaysia, asal Penyambungan. Saya panggil dia abang, dia tamat purba dulu. Bang, abang kalau khatam Quran itu perlu berapa jam bang? Insya Allah katanya 9 jam cukup. Al-Kitawan, Al-Mandailing, Penyambungan. Anak ni almarhum Haji Si22, tinggal di Melaka. Bang, abang kalau mau khatam Quran tuh perlu berapa jam bang? Karena saya lihat bibirnya tidak berhenti baca Quran. Quran. Hatinya hati Al-Quran, lidahnya lidah Al-Quran. Jadi kagum melihatnya, ditanyalah, berapa jam abang perlu untuk khatam Quran? Insya Allah katanya 9 jam cukup. Imam Syafi'i siang 1 khatam, malam 1 khatam. Kalau Ramadan tuh 30 hari, Imam Syafi'i akan khatam Quran 60 kali khatam bulan Ramadan. Subhanallah. Bulan Al-Quran ya, bulan perlombaan dalam mengerjakan amal saleh. Bulan digandakan ganjaran amal saleh hingga 70 kali ganda. Ada hadis mengatakan amalan kita ditingkatkan jadi 70 kali lipat. Subhanallah. Mengesan golongan dan celaka dan bahagia. Bulan Ramadan bulan kita dapat mengukur ini orang yang bahagia, ini orang yang tidak ingin bahagia. Yang mau dia ke masjid, bahagialah ya. Yang mau baca Quran, dia akan menjadi hamba yang bahagia. Bulan berqiyamul lail
menangisi dosa. Patutnya jam berapa? Jam 3 dia bangun, dia sholat, dia menangis dan menangis. Ya Allah, ya Allah, barangkali inilah Ramadan terakhir bagiku ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Aku ingin bebas daripada azab neraka-Mu ya Allah. Patutnya begitu ya. Bulan zikir dan istighfar, dah disebut tadi tentang bulan taubat ya. Jadi banyak kala zikir, banyak kala la ilaha illallah. Coba kita target contohnya membaca la ilaha illallah berapa? Mau 1000 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Sebelum sholat 100, sesudah sholat 100, 200. 5 kali sholat dah 1000. Sebelum berbuka puasa jangan sibuk dengan makan minum, sibuklah dengan Quran, sibuklah dengan zikir. Urusan makan minum sudah siap sejam sebelum berbuka ataupun setengah jam, tinggal setengah jam lagi, sibuklah dengan zikir, sibuk dengan Al-Quran. Sebaik-baiknya berbuka di masjid ya. Jangan ketinggalan sholat fardu berjamaah sepanjang bulan Ramadan. Ada orang yang tarawih dikejarnya, tapi sembahyang maghrib, sembahyang subuh tidak dikejarnya. Patutnya sembahyang fardu berjamaah selama bulan Ramadan, jangan ada yang tercicir. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat rawatib, jangan ada yang ketinggalan. Sembahyang duha, sembahyang tahajud jadi rebutan sepatutnya ya, di samping zikir-zikir lain. Di sini ada doa motivasi Ramadan. Allahumma alaina bisyami Ramadan wa qiyamihi imana wa ihtisaba. Mungkin catatan ini bisa di forward, nanti dikirim ke WA ya, bagi yang ingin. Nanti sudah ada seperti yang dibincangkan pagi ini tentang apa nama dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Ada lebih 20 supaya kita semakin mencintainya. Orang kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Jadi agar kita lebih bermotivasi untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan jangan lupa saling mendoakan dan saling memaafkan ya. Saling mendoakan, saling memaafkan. Mungkin di awal Ramadan ini belum dapat lagi bersama jemaah di Singengu. Sore ini ada tugas ke Pasaman. Ini yang bersama saya ini istrinya anak almarhum Ustaz Tambat. Ustaz Tambat ini Pareban ya. Jadi ini babere juga lah ya. Ibu istrinya Anggini Nai Bagas. Kami datang dari Simpang 4. Dia tinggal di Simpang 4. Kami datang ke sini untuk bertakziah dan melaksanakan fardu kifayah keluarga yang meninggal itu ya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah semuanya. Berniatlah ingin melaksanakan Ramadan yang terbaik tahun ini. Seperti yang dikatakan tadi, jangan lalai, jangan buang masa, jangan dirintangi oleh media-media yang merintangi kebanyakan manusia. Ini media perintang ya, media yang melalaikan, media yang merintangi. Hati-hatilah, banyaklah berinteraksi dengan media kalamullah ya, media jannah, media Rasulullah, media malaikat, dan media orang beriman. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma munna 'alaina bisyami ramadhana wa bi qiyamihi imana wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bisyami ramadhana wa qiyamihi imana wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bisyami ramadhana wa biqiyami imana wa ihtisaba ya mujibas sa'idin. Ya Allah, jadikanlah jemaah yang hadir ini ya Allah jemaah ahlul jannah ya Allah, jemaah yang diampuni dosanya sebelum Ramadan ya Allah, agar mereka meningkatkan amal solehnya pada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, dekatkan hati jemaah kami semuanya ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, dekatkan hati jemaah kampung ini semuanya, penduduk kampung ini ke rumah-Mu ya Allah, agar mereka selamat nanti di sana ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami semuanya, dosa ayah dan ibu kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami yang sudah mendahului kami, sahabat kami yang masih hidup yang sudah meninggal, ampuni dosa mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, ajarlah kami untuk mencintai-Mu ya Allah. Tunjukilah kami jalan-jalan kecintaan terhadap-Mu, terutama pada bulan Ramadan Mubarak ini ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan Mubarak ini bulan yang terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami pencinta Al-Quran, pencinta rumah-Mu, pencinta amal saleh, pencinta zikir, yang rajin berzikir, rajin beristighfar, rajin berselawat dan lain sebagainya ya mujibas sa'ilin. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.